Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 1 Februari 2022. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan yang telah kita terima dari pemilik hidup kita. Karena itu saya mengajak kita untuk kita nyanyikan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Sebab tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena dalam kasih sayang-Mu Bapa terus pelihara kami. Bapa selamatkan hidup kami. Karena itu kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-49.
Dan saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nanti umat Tuhan punya kesempatan untuk bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah, tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita ingat bahwa pada umumnya orang-orang yang punya hobi sebagai traveling itu dia punya kesetiaan untuk mendokumentasi setiap keadaan yang dia alami di dalam hidupnya. Terutama di saat dia melakukan sebuah perjalanan wisata, dia akan terus merekam dan mencatat dengan baik semua peristiwa yang dialami di dalam perjalanan hidup. Baik itu peristiwa yang menyukakan hati maupun peristiwa yang mendukakan hati, semuanya akan direkam dan dicatat dengan baik dalam memori, dalam agenda harian dari setiap traveling. Dengan demikian, pada waktu tertentu dia akan membuka kembali serta membaca atau mendengar seluruh peristiwa yang pernah dia alami di dalam perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-49, maka di sini Musa ternyata mencatat dengan baik seluruh tempat-tempat singgahan di saat Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari rumah perbudakan dari Mesir. Ternyata Musa menulis dengan data yang lengkap, mencatat seluruh tempat yang dilalui oleh Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan tersebut. Tetapi yang menarik bagi kita adalah bahwa ada saat di mana Musa hendak dilempari dengan batu karena umat Israel merasakan bahwa mereka mengalami kesusahan dalam perjalanan itu, dan mereka merasa bahwa Musa lah yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan itu, sehingga mereka menjadi marah dan hendak membinasakan Musa, dan mereka mau melempari Musa dengan batu. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa peristiwa-peristiwa getir dan pahit itu tidak dicatat secara lengkap oleh Musa. Ini tentu sebuah sikap hidup yang sangat luar biasa yang kita dapat belajar dari kehidupan Musa. Musa lebih mencatat
untuk segala peristiwa yang menyukakan hidup. Menjadi saat di mana Allah membuat perkara besar untuk dia dipenuhi kekuatan dan hikmat yang besar untuk memimpin bangsa itu keluar dari rumah perbudakan. Tentu dengan Musa tidak mencatat peristiwa yang begitu menyayat hatinya yang membuat dia sakit hati, dia tidak memuat itu dengan lengkap di dalam perjalanan hidup. Supaya dengan begitu, ketika dia memandang umat Israel, dia tidak mengingat bahwa dia pernah tersakiti di dalam hidupnya. Karena memang Musa begitu mengasihi umat Israel. Dia berharap bahwa di dalam pertolongan Tuhan di bawah kepemimpinannya, Israel dapat terselamatkan dan dibebaskan dari rumah perbudakan dan bisa mengalami satu kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang saat itu mereka alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sudah berada di hari yang pertama bulan Februari 2022. 31 hari sudah kita lewati di bulan Januari 2022. Masing-masing kita tentu punya pengalaman tertentu bersama dengan Tuhan. Dan juga pengalaman tertentu bersama dengan sesama kita umat manusia. Ada pengalaman-pengalaman yang menyukakan hati kita. Tapi juga ada pengalaman yang kita alami sebagai saat dimana kita meneteskan air mata. Kita merasa dikecewakan oleh orang-orang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar dari apa yang dikisahkan oleh Musa di dalam Bilangan 33 ini. Musa lebih mengedepankan peristiwa-peristiwa yang menyukakan hati bersama-sama dengan bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun lamanya. Dan ini tentu sebuah pengalaman hidup yang menarik. Kita tentu berharap bahwa kita pun akan terus melukiskan perkara-perkara kehidupan yang menyukakan hati kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan teman-teman sekerja kita, teman-teman usaha kita. Kita berharap masing-masing kita hanya dapat merekam hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan bersama. Dan kita tidak dapat merekam peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa terluka di dalam hidup ini. Supaya itu tidak akan membuat dalam perjalanan waktu ada perasaan dendam di antara seorang dengan yang lainnya di dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama tadi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita mesti menyadari dengan sungguh bahwa berbagai bentuk peristiwa yang kita jalani tentu dan kita alami tentu tidak secara kebetulan. Kita mengalami itu dan melewati itu di dalam hidup kita. Tentu Allah punya rancangan tertentu untuk kita mengalami berbagai peristiwa dalam hidup ini. Baik yang menyukakan hati kita maupun yang mendukakan hati kita. Supaya dengan begitu
kita dapat mengerti betapa kedalaman Tuhan untuk memimpin dan memberkati kita di dalam hari-hari hidup ini. Dan firman Allah berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Karena itu mari kita belajar dari kisah hidup dari Musa, di mana dia lebih mencatat dan menulis dengan lengkap segala peristiwa bersama dengan Tuhan yang menyukakan hidupnya bersama dengan umat Israel. Sedangkan peristiwa-peristiwa pahit yang didatangkan sebagai duka yang dihadirkan oleh orang-orang Israel terhadap dirinya, dia berusaha untuk menjauhkan itu dari hidupnya. Ini menjadi penting kita perhatikan dalam hidup ini, supaya kita tidak menyimpan akar pahit di dalam hidup kita dengan orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita, dengan teman-teman sekerja kita, dengan teman-teman sepergaulan kita, dengan teman-teman usaha kita, supaya kita mampu saling menerima satu dengan yang lainnya di tengah-tengah segala situasi kehidupan, dan terus saling mengampuni dan memiliki prinsip hidup yang kuat untuk terus bergandengan tangan menata hidup bersama untuk kemuliaan nama Tuhan dan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Karena itu melalui kebenaran firman Allah yang kita belajar dari Bilangan 33, dengan apa yang dilakukan oleh Musa ini, biarlah juga menjadi pengalaman kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang pertama di bulan Februari 2022. Mari dalam memori-memori kita, agenda-agenda kita, kita dapat mencatat peristiwa-peristiwa yang menyukakan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, serta peristiwa-peristiwa yang menyukakan hidup kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam hidup ini. Dan selalu kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan senantiasa. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, sebab Bapa begitu baik dan terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya dengan kebenaran firman-Mu kami terus berefleksi apa sesungguhnya yang mesti kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Tapi malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan dan penderitaan sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri lawatan untuk umat-Mu, supaya kalau Tuhan berkenan, mereka bisa mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul untuk mencari nafkah di dalam kehidupan ini, baik mereka yang berusaha dan mencari nafkah di darat, maupun mereka yang berusaha untuk mencari nafkah di laut sebagai nelayan. Hamba mau berdoa, Tuhan, dimanapun umat-Mu berada dan melakukan aktivitas untuk mencari nafkah, Tuhanlah yang mengatur berkat-berkat. Karena itu bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu, supaya dimanapun umat-Mu berusaha, mereka mendapatkan berkat daripada-Mu. Dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara kami yang bekerja sebagai nelayan di laut. Mereka mesti berhadapan dengan angin, gelombang, dan badai. Hamba mau berdoa, Tuhan, selamatkan mereka, supaya usaha yang mereka lakukan sebagai nelayan di laut, mereka terselamatkan di dalam kasih dan sayang-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu
di lingkup jemaat, klasis dan sinode. Para pemimpin hamba minta kepadamu kelengkapan hikmat sorgawi tetap memperlengkapi hidup mereka, sehingga mereka dapat memimpin gerejamu dengan sungguh-sungguh dan menuntun umatmu untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Juga hamba berdoa untuk setiap para pemberita firman-Mu, para pendeta, penatua, diakan, pengajar, dan para penginjil, serta seluruh pelaku pelayanan dalam gerejamu. Allah boleh memperlengkapi dengan kuasa dan hikmat-Mu yang besar, supaya mereka berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan, tapi juga seruan pertobatan kepada umat-Mu, sehingga biarlah umat-Mu benar-benar diarahkan untuk datang kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri dan seluruh jajarannya, juga para gubernur, bupati, dan wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Hamba mau berdoa kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya mereka sungguh-sungguh memimpin dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sehingga sungguh-sungguh berlangsung dengan baik dalam kehendak-Mu. Juga semua kami sebagai rakyat Indonesia yang hidup di rumah bersama Indonesia, di rumah bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di rumah bersama di Kota Kasih, Kota Kupang. Hamba berdoa tolonglah kami sebagai rakyat-Mu, supaya kami mampu menghormati para pemimpin bangsa kami. Juga kami saling menghormati seorang dengan yang lainnya, dan berjuang bersama untuk menciptakan damai sejahtera bagi hidup bersama. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu biarlah Tuhan melawat kami dengan urapan-Mu, supaya kami dapat berbaring dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat memasuki bulan Februari 2022. Jalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan hidup damai dengan sesama umat manusia. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.